enggak kan? Dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan, Su. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Diam di situ lo. Tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semua, selamat pagi, selamat datang di podcast kelompok 4. Pagi ini kita akan membahas mengenai film yang dulunya sangat terkenal loh dan mendapat rekor muri. Ada yang tahu nggak? Tapi sebelum masuk ke pembahasan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Pakpahan selaku moderator di kelompok 4. Dan di sini saya tidak sendirian loh, saya bersama dengan narasumber-narasumber cantik betul. Oke, ayo kita langsung saja kenalan bersama narasumber cantul di sini. Nah, di sini ada narasumber cantik loh. Yang pertama ada Kak Nadasa Isjahara. Halo Kak Nada. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Aini sudah mengundang aku di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadasa Isdahara, bisa dipanggil Nadasa. Halo semua. Kita masih punya 5 narasumber lagi loh. Ada Kak Usmi. Ayo Kak, perkenalan diri dulu. Oke, Kak Aini, terima kasih waktunya. Hai semuanya, perkenalkan aku Usmiati, biasa dipanggil Usmi. Aku juga selaku narasumber dari podcast kelompok 4 loh. Hai semuanya, salam kenal. Nah, narasumber selanjutnya yaitu Kak Anissa yang paling manis. Ayo Kak Anissa, perkenalkan diri. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anissa Istiqomah, biasa dipanggil Nisa Manis. Terima kasih Kak Anissa. Oke, narasumber selanjutnya yaitu ada Kak Mita. Kak Mita, silahkan perkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Mita Putriana, biasa dipanggil Mita. Terima kasih Kak Mita. Nah, pasti kalian semua udah nungguin kan mau bahas apa sih kita hari ini? Memangnya apa sih Kak? Tapi sebelum kita lanjut, kita masih kedatangan 2 narasumber lagi loh. Yuk langsung aja kita kenalan dengan Kak Dini. Dipersilahkan. Oke, makasih Kak Aini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dini. Terima kasih Kak Dini. Nah, untuk narasumber selanjutnya ada Kak Jalma. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Aini sudah mengundang aku di podcast kali ini. Di sini izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Lutfia Alzalma Sri. Kalian bisa panggil aku Salma. Halo semua. Terima kasih Kak Jalma. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja yuk kita mulai. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Menurut pendapat Kak Usmi, bagaimana sih latar belakang dari film tersebut? Baik, menurut pendapatku, film Alangkah Lucunya Negeri ini mengangkat tentang permasalahan dasar bangsa ini dengan mengedepankan konflik batin yang terjadi, yaitu pendidikan dan kemiskinan. Wah, terima kasih Kak Usmi. Jadi, kalau menurut Mbak Nisa nih, pesan moral apa sih yang terkandung dalam film tersebut? Yang pertama dari aspek religius dulu ya. Kalau menurut aku, plot cerita yang begitu menonjol adalah ketika Muluk menyaksikan fenomena masyarakat di pasar. Di sana sangat begitu jelas para pedagang di pasar itu masih menganut kepercayaan kuno, seperti animisme dan dinamisme, karena cenderung tidak masuk akal. Sedangkan Muluk dalam cerita tersebut digambarkan sebagai orang yang menganut pemikiran modern atau logika. Terima kasih Mbak Disa. Narasumber yang lain gimana nih pendapatnya? Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Film ini mengajarkan kita berpikir bahwa sebenarnya negara kita ini benar-benar tidak lucu dan tidak layak ditawarkan. Budaya-budaya yang seharusnya tidak ada di negara ini, realitasnya malah semakin merajalela dan tidak terkondisikan. Terima kasih Mbak Mita. Jadi, menurut Mbak Nadasa, apa sih yang paling menarik dari film Alangkah Lucunya Negeri ini?
Nah, jadi menurut saya itu film ini sangat bagus karena isi ceritanya sangat sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, di mana pemerintah kita sangat tidak peduli terhadap keadaan anak-anak jalanan dan masyarakat miskin. Terima kasih Mbak Nada. Nah, menurut Mbak Jalma, apa sih aspek pedagogiknya? Nah, aspek pedagogik dari film tersebut adalah memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya orang yang berpendidikan akan mudah mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Mbak Jalma. Nah, kalau menurut Mbak Mita, apa sih yang paling membuat terkesan dari cuplikan film ini? Ada yang terkesan dari cuplikan akhir dari film ini. Ada tulisan yang diambil dari bunyi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini sebagai kalimat penutup yang sangat menyentil bagi para masyarakat dan juga pemerintah. Ya, menurut saya, film ini bisa bikin sedikit kita melek lah sama keadaan bangsa ini. Jangan terlalu egois, mikir diri sendiri, tapi kita juga harus berempati kepada orang-orang yang tak seberuntung kita. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kan dari tadi nih kita bahas tentang kelebihan film tersebut. Kira-kira menurut Mbak Dini, ada nggak sih kekurangan dari film ini? Menurut saya, film ini memiliki kekurangan. Film ini memiliki kekurangan di mana seolah-olah menunjukkan bahwa banyak sarjana S1 yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan terlalu menunjukkan sisi negatif dari kinerja pemerintahan Indonesia. Selain itu, akhir dari film ini juga menggantung. Kita tidak mengetahui bagaimana nasib seorang sarjana manajemen yang bernama Muluk setelah ditangkap oleh Satpol PP saat menyelamatkan anak-anak jalanan. Seolah-olah film ini tidak selesai dan tidak ada akhirnya. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja ya kawan-kawan. Nah, teman-teman semua gimana pendapatnya nih mengenai film Alangkah Lucunya Negeri ini? Komen ya, geng. Sekian podcast dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya Harus dilebih-lebihkan ya, guys. Bercanda guys. terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.